Halo, nama aku Tania Putri. Aku sebagai entrepreneur, dan juga sebagai certified financial planner, dan pastinya juga sebagai ibu rumah tangga sih. Jadi untuk bisnis yang pertama ini memang bisnis itu salon, bergerak di kecantikan. Memang sebenarnya kecantikan ini adalah salah satu passion aku. Tapi aku sadar banget kalau bisnis itu nggak cuma sekedar passion. Kamu juga tahu kalau ini tuh resiko. Jadi bukan karena passion terus akhirnya berani keluarin uang, ngerasa semuanya ngerti, dan akhirnya berujung rugi gitu kan. Jadi sebenarnya awalnya aku membangun bisnis ini, aku punya partner. Nah, ini salonnya yang berbeda sebenarnya sebelum ini, tapi di tengah jalan itu ada intinya kayak ada sedikit trouble. Akhirnya partner ini meninggalkan bisnis dan akhirnya aku mungkin dipaksa untuk akhirnya harus benar-benar belajar dan nyemplung karena aku juga ngerasa udah engage sama karyawan-karyawan yang ada, dan ternyata alhamdulillahnya walaupun ibaratnya masih belajar, ternyata salon yang di awal itu berkembang, dan akhirnya aku memutuskan dengan beberapa partner lain yang tersisa untuk kita membuat satu bisnis baru berbeda dari yang sebelumnya, dan sampailah pada hari ini. Oke, untuk yang aku jalani ada dua. Yang pertama sebenarnya ada salon, lalu di atasnya itu ada tempat les Mandarin. Jadi memang bergerak di satu tempat yang sama. Sebenarnya di satu tempat ini memang ada beberapa bisnis. Yang lainnya juga ada sekitar butik juga, dan itu yang punya juga partner aku yang punya salon ini juga gitu. Jadi kita pengen tempat ini dimanfaatkan dengan baik biar marketnya juga lebih luas. Pertama memang kenapa lebih dari satu karena memang satu mau memaksimalkan tempat yang ada. Terus aku pilih nih kira-kira apa ya market yang sesuai dan masih dibutuhkan di Kota Bogor. Awalnya kita punya ide untuk tempat olahraga karena biasa kalau misalnya yoga atau pilates kayak marketnya sama nih dengan salon dan bisa saling tarik-menarik gitu. Misalnya after pilates dia mau nyalon gitu kan sebenarnya. Tapi dipikir memang tempat pilates pada saat itu memang sedang in, tapi lumayan cukup banyak juga yang baru buka, dan kita melihat kompetitornya juga udah semakin banyak, jadi marketnya akan lebih sempit. Satu yang kita lihat untuk tempat les Mandarin ini belum banyak, tapi kebutuhannya sangat banyak banget. Sedangkan nggak semua ibu gitu ya, orang tua tahu bahasa Mandarin. Jadi memang kayaknya les Mandarin ini lebih cocok deh. Ibu-ibu yang nungguin anaknya les juga sebenarnya bisa untuk salon. Jadi sebenarnya kita pengen ada bisnis yang mungkin berbeda, tapi secara market sebenarnya dia bisa saling tarik-menarik gitu. Sebenarnya ada tantangannya tersendiri. Kalau misalnya di dunia kecantikan tuh kita memang dituntut untuk lebih cepat beradaptasi dengan inovasi yang ada. Misalnya ada perawatan baru A, atau misalnya ada tren kuku A, atau bagaimana gitu ya, dengan misalnya bahan eyelash yang baru, dengan apa itu kita harus cepat beradaptasi dengan inovasi kecantikan yang ada. Tapi kalau untuk bisnis dari jasa pendidikan memang kita tantangannya itu lebih kita menghadapi anak-anak, dimana orang tua menitipkan nih anaknya ke kita, dimana pengennya juga tetap aman, tetap nyaman. Jadi memang kita sangat bertanggung jawab penuh. Secara omset sebenarnya kalau untuk jasa salon kita bisa naik turunnya tuh lebih signifikan. Tapi kalau misalnya jasa seperti les itu naik turunnya itu tidak signifikan, karena sebenarnya pelanggan atau customer di bulan ini akan tetap di bulan selanjutnya karena berkesinambungan kan. Kalau les secara omset jenis bisnis dari jasa pendidikan tuh lebih stabil daripada jasa yang seperti kecantikan gini.
Kalau untuk salon memang itu akan ada masa-masa di mana kita harus mencari market dulu, kita belum ada pelanggan sama sekali, kita belum untung, jadi kita memang rugi dulu di bulan-bulan awal, karena itu ya kita harus mencari customer, mencari target market tuh yang sesuai seperti apa, perawatan apa sih nih yang kira-kira suka gitu, jadi masih banyak trial errornya di awal. Tapi kalau untuk bisnis pendidikan, ini sepertinya dari awal tidak ada rugi. Walaupun belum untung, tapi sudah menutup gitu. Jadi karena memang kita di awal itu, kalau di awal pendaftaran sudah biaya yang masuk gitu ya, udah paling tidak sudah menutupi gaji guru gitu sih. Jadi memang dan operasional yang ada, tapi mungkin belum untung, tapi kita tidak rugi di awal. Buat teman-teman yang mau buka bisnis lebih dari satu dalam waktu bersamaan, ingat kalian benar-benar harus tahu banget bisnis seperti apa, demand-nya seperti apa, marketnya seperti apa. Ketika kalian udah benar-benar tahu dan udah mulai yakin, kalian boleh menjalankan bisnis itu. Dan kalau memang dari segi waktu itu tidak memungkinkan, kalian bisa punya partner yang mungkin sejalan dan juga mengerti bisnis itu biar secara resiko, waktu, dan kerja bisa dibagi.